Selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana kisah nyata menggugah hati dan membuka mata. Bayangkan, seorang ibu tua yang dilempar uang oleh anak kandungnya sendiri dan seorang menantu yang tak tinggal diam, berjuang demi harga diri, cinta, dan keadilan. Ini bukan sekadar cerita keluarga biasa, tapi kisah keberanian yang akan membuatmu berpikir ulang tentang arti menjadi manusia. Inilah perjalanan Ayu Larasati dan Bu Kartika, kisah yang akan mengubah caramu melihat dunia. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela kayu yang sudah usang. Dinding rumah yang dicat putih mulai mengelupas di beberapa sudut, namun kehangatan di dalamnya terasa dari aroma masakan yang menguar dari dapur kecil. Di sudut ruang tamu, sebuah meja kecil dengan taplak rendah buatan tangan menjadi saksi bisu kehidupan keluarga kecil ini. Di rumah ini, Ayu Larasati, Bu Kartika, dan Raka Mahendra menjalani hari-hari mereka, tapi pagi ini sesuatu akan mengubah segalanya. Ayu Larasati, seorang wanita berusia 28 tahun dengan wajah lembut dan mata penuh harap, sedang sibuk di dapur. Rambutnya yang panjang diikat sederhana, dan celemek biru tua melilit pinggangnya. Ia mengaduk sayur kolplai di wajan. Sesekali tersenyum kecil mendengar suara burung yang berkicau di luar. Di hatinya, it charges burst home menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski akhir-akhir ini, suaminya, Raka Mahendra, sering pulang dengan wajah muram dan kata-kata kasar. Di ruang tamu, Bu Kartika, ibu mertua Ayu Larasati, duduk di kursi kayu tua sambil menjahit kain yang sudah usang. Wanita berusia 55 tahun itu memiliki wajah yang penuh kerutan, tapi matanya memancarkan kelembutan. Rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi, dan baju kurung sederhana yang ia kenakan menunjukkan kesederhanaannya. Bu Kartika adalah ibu yang selalu berusaha menjaga damai di rumah ini, meski anaknya sendiri, Raka Mahendra, sering membuat hatinya terluka. Pagi itu, Bu Kartika menarik nafas dalam-dalam. Ia memandang dompet kain kecil di tangannya, yang isinya hanya beberapa lembar uang receh. Obat untuk sakit pinggangnya sudah hampir habis. Dan ia tahu, meminta uang pada Raka Mahendra bukanlah hal mudah. Tapi demi kesehatan, ia memberanikan diri. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju ruang makan, tempat Raka Mahendra sedang duduk, sambil menyeruput kopi hitam. Raka Mahendra, "Nak," panggil Bu Kartika dengan suara lembut, hampir seperti bisikan. "Ibu boleh bicara sebentar?" Raka Mahendra, pria berusia 32 tahun, dengan rahang tegas dan alis yang selalu berkerut, mendengus tanpa menoleh. Ia mengenakan kemeja kusut yang belum disetrika, tanda ia baru pulang dari kerja malam. "Apalagi, Bu? Saya capek, baru pulang," katanya dengan nada ketus, matanya masih tertuju pada ponsel di tangannya. Bu Kartika menelan ludah, mencoba menahan rasa canggung. "Anu, Nak, obat ibu sudah habis. Kalau boleh, ibu minta sedikit uang untuk beli obat. Tidak banyak, cukup untuk seminggu." Kata-kata itu seolah menjadi pemicu. Raka Mahendra meletakkan cangkir kopinya dengan keras, hingga bunyinya menggema di ruang makan. "Obat lagi? Obat lagi? Ibu kira saya mesin cetak uang?" bentaknya, wajahnya memerah. "Setiap hari minta ini, minta itu. Saya kerja mati-matian, tapi ibu malah jadi beban." Ayu Larasati yang mendengar keributan dari dapur, segera mematikan kompor dan berlari ke ruang makan. Jantungnya berdegup kencang melihat Bu Kartika yang berdiri dengan kepala tertunduk. Tangannya memegang erat dompet kain itu. "Mas, jangan begitu sama ibu," kata Ayu Larasati dengan suara pelan, mencoba menenangkan. "Ibu cuma minta buat obat, bukan buat yang lain." Raka Mahendra menoleh ke arah Ayu Larasati. Matanya menyala-nyala. "Oh, sekarang kamu bela dia? Ya. Kalian berdua memang sama saja, cuma bisa minta-minta. Auf dengan serawakan kasar, auf yomesh timerokos saku celananya, mengeluarkan beberapa lembar uang 1000-an, dan
Dengan penuh kemarahan, melemparkannya ke lantai di depan Bu Kartika. Uang-uang itu berhamburan. Beberapa lembar mendarat di dekat kaki Bu Kartika yang mengenakan sandal usang. "Ambil sana," teriak Raka Mahendra. Suaranya mengguncang ruangan. Seperti pengemis saja ibu ini. "Kalau mau minta, ambil di situ. Jangan ganggu saya lagi." Waktu seolah berhenti, Bu Kartika mematung. Matanya berkaca-kaca. Amyashan mencenot uang-uang yang berserawan di lantai. Hatinya seperti ditusuk pisau. Tapi sebagai ibu yang selalu menjaga harga diri anaknya, ia hanya diam, menahan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ayu Larasati yang berdiri di ambang pintu merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia ingin berlari memeluk Bu Kartika, ingin membentak Raka Mahendra, tapi kakinya terasa lelet, seolah terpaku di tempat. "Mas, apa-apaan ini?" Akhirnya Ayu Larasati bersuara, nadanya penuh kekecewaan. Ia berlutut di depan Bu Kartika, dengan cepat mengumpulkan uang-uang itu satu persatu. "Ibu bukan pengemis. Ibu-ibunya Mas. Ibu yang melahirkan Mas. Kok Mas tega bilang begitu?" Raka Mahendra bangkit dari kursinya. Wajahnya masih penuh amarah. "Tega. Kalian yang tega bikin saya stres. Kalau ibu nggak minta-minta, nggak akan begini. Dan kamu, Ayu Larasati, jangan sok jadi penutup dosa ibu." Abja menunjuk Ayu Larasati dengan jari telunjuk, lalu berbalik dan keluar dari ruang makan, meninggalkan suasana yang hancur. Ayu Larasati memeluk Bu Kartika, yang kini tak bisa lagi menahan tangisnya. "Sudah, Ibu. Jangan dengar kata-kata Mas Raka Mahendra," bisik Ayu Larasati. Suaranya bergetar. Ibu nggak salah. Ayu Larasati yang akan cari cara biar ibu bisa beli obat. Ayu Larasati janji. Bu Kartika mengangguk pelan. Tangannya menggenggam tangan Ayu Larasati erat-erat. "Ibu nggak apa-apa, Nak," katanya dengan suara serak. "Ibu cuma nggak mau kalian bertengkar karena ibu. Raka Mahendra, dia cuma sedang kesal. Mungkin besok dia akan baik lagi." Tapi di hati Ayu Larasati ada sesuatu yang berubah. Ia menatap wajah Bu Kartika yang penuh kasih meski baru saja direndahkan anaknya sendiri. Ia teringat betapa selama ini Bu Kartika selalu mendukungnya, selalu menjadi ibu kedua baginya. Dan Raka Mahendra, suami yang ia harapkan bisa menjadi pelindung keluarga, kini menunjukkan sisi yang begitu kejam. Untuk pertama kalinya, Ayu Larasati merasa benih keraguan tumbuh di hatinya. Apakah Raka Mahendra benar-benar bisa berubah? Atau apakah ini hanya awal dari luka yang lebih dalam? Di luar rumah, angin pagi bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman tetangga. Tapi di dalam, suasana masih terasa dingin, penuh dengan luka yang baru saja tercipta. Ayu Larasati membantu Bu Kartika duduk di kursi, lalu kembali ke dapur untuk menyelesaikan masakan. Tapi pikirannya kini dipenuhi pertanyaan. Ia harus melakukan sesuatu bukan hanya untuk Bu Kartika, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kemarahan Raka Mahendra. Sementara itu, di kamar belakang, Raka Mahendra duduk di tepi ranjang, tangannya menutupi wajah. Di Baishwat Amrahomi, ada nosim waktu yang ia sembunyikan, tekanan dari pekerjaan yang tak kunjung membaik, utang yang menumpuk, dan rasa malu karena merasa gagal sebagai kepala keluarga. Tapi alih-alih berbicara, ia memilih melampiaskan semuanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya. Dan pagi ini, ia telah melangkah terlalu jauh. Hari itu berlalu dengan suasana yang tegang. Ayu Larasati dan Yan Bu Kartika berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, tapi luka dari kata-kata Raka Mahendra masih terasa. Di malam hari, saat Ayu Larasati menatap langit-langit kamarnya, ia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjaga keluarga ini. Dan jika ini bukan jalan yang benar, tunjukkan aku jalan keluar." Di sampingnya, Raka Mahendra tidur dengan dengkuran pelan, tak menyadari bahwa ia baru saja menanam benih konflik yang akan mengubah hidup mereka semua. Pagi di rumah kecil itu tak lagi terasa sama sejak kejadian kemarin.
Sinar matahari yang biasanya membawa kehangatan, kini seolah hanya menerangi dinding-dinding yang menyimpan luka. Di dapur, Ayu Larasati berdiri di depan kompor, menggoreng tempe dengan gerakan mekanis. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi bayang-bayang kekhawatiran. Ia masih teringat wajah Bu Kartika yang menahan air mata dan suara Raka Mahendra yang penuh amarah saat melemparkan uang ke lantai. Tapi sebagai istri, Ayu Larasati berusaha menahan perasaannya, berharap hari ini akan lebih baik. Di ruang tamu, Bu Kartika duduk dengan Al-Quran kecil di tangannya. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan, mencari ketenangan di tengah badai yang mulai mengguncang keluarga ini. Jubah sederhananya menjuntai hingga lantai, dan jari-jarinya yang keriput membalik halaman dengan penuh perhatian. Sesekali, ia menoleh ke arah dapur, memastikan Ayu Larasati baik-baik saja. Bu Kartika tahu, menantunya sedang berjuang untuk menjaga harmoni, dan sebagai ibu, ia hanya bisa berdoa agar Raka Mahendra, anak yang dulu begitu penyayang, kembali ke jalan yang benar. Tapi harapan itu seolah sirna saat pintu depan terbuka dengan keras. Raka Mahendra masuk dengan wajah kusut, kemejanya basah oleh keringat, dan tas kerjanya dilempar begitu saja ke sofa. Sialan, macet di mana-mana. Gerutunya, suaranya menggema hingga ke dapur. Ayu Larasati menoleh, jantungnya kembali berdegup kencang. Ia tahu suasana hati Raka Mahendra seperti ini biasanya akan berujung pada pertengkaran. "Mas, sudah makan malam belum?" tanya Ayu Larasati dengan suara lembut, berusaha mencairkan suasana. Ia berjalan ke ruang tamu sambil membawa segelas air putih untuk Raka Mahendra. "Aku buatkan nasi goreng, kalau Mas mau." Raka Mahendra mendengus, mengambil gelas itu dengan kasar hingga sedikit air tumpah ke lantai. Nasi goreng, apa cuma itu yang bisa kamu masak?" "Ayu Larasati, aku capek kerja. Pulang ke rumah cuma disuguhi makanan begini," bentaknya tanpa alasan jelas. Matanya menatap Ayu Larasati dengan penuh celah, seolah semua kesalahan dunia ada di pundak istrinya. Ayu Larasati menunduk, menahan nafas agar air matanya tak jatuh. "Maaf Mas," katanya pelan. "Besok aku coba masak yang lain. Apa yang Mas mau? Apa yang aku mau? Aku mau hidup tenang." Ayu Larasati, bukan pulang ke rumah yang cuma bikin stres. Raka Mahendra bangkit dari sofa. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Ayu Larasati. "Kalian berdua, kamu sama ibu, cuma bisa bikin aku pusing. Ibu minta obat. Kamu minta ini itu. Apa kalian pikir aku punya pohon uang di kantor?" Bu Kartika yang mendengar keributan dari ruang tamu menutup Al-Qur'annya dengan hati berat. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu, berusaha menenangkan situasi. "Raka Mahendra, nak, jangan marah-marah. Ayu Larasati cuma mau bikin kamu nyaman. Kalau ada apa-apa, cerita sama ibu, ya?" katanya dengan suara penuh kasih, seperti ibu yang sedang menenangkan anak kecil. Tapi kata-kata lembut itu justru memicu kemarahan Raka Mahendra lebih jauh. "Cerita? Cerita apa, Bu? Ibu kira hidup ini cuma soal cerita-cerita manis? Ibu nggak tahu betapa susahnya aku di luar sana." Ia menatap Bu Kartika dengan mata menyala. "Ibu cuma bisa duduk di rumah, baca buku, sambil nunggu aku kasih uang. Kalau ibu nggak bisa bantu, setidaknya jangan bikin aku tambah pusing." Kata-kata itu seperti cambuk yang menyakitkan. Bu Kartika mematung, tangannya memegang erat ujung jilbabnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia selalu berusaha menghemat, bahkan rela tak membeli apapun untuk dirinya sendiri demi keluarga ini. Tapi ia tahu, berdebat dengan Raka Mahendra hanya akan memperburuk keadaan. Dengan kepala tertunduk, ia berkata pelan, "Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu, nak." Ayu Larasati tak bisa lagi diam. Ia melangkah maju, berdiri di antara Raka Mahendra dan Bu Kartika. "Mas, cukup," suaranya tegas, meski matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak salah apa-apa. Kalau Mas punya masalah di luar, ceritain sama aku. Jangan malah nyanyi ibu.
Ibu yang selalu doain Mas, yang selalu jaga rumah ini supaya Mas pulang nyaman. Mas nggak lihat itu semua. Raka Mahendra tertawa sinis, suaranya penuh ejekan. Oh, sekarang kamu jadi pahlawan. Ya, Ayu Larasati, bela ibu mertua kesayanganmu. Kalian berdua memang cocok. Sama-sama cuma bisa nyanyi orang lain. Ia meraih tasnya dan berjalan menuju pintu. Aku pergi, males di rumah ini. Pintu dibanting keras, meninggalkan gema yang menyakitkan di hati Ayu Larasati dan Bu Kartika. Ayu Larasati menoleh ke arah Bu Kartika, yang kini duduk di sofa dengan wajah pucat. Ibu, maafkan Mas Raka Mahendra, katanya sambil berlutut di depan mertuanya. Ayu Larasati nggak tahu kenapa Mas jadi begini. Tapi Ayu Larasati janji, Ayu Larasati akan coba bikin semuanya lebih baik. Bu Kartika mengusap kepala Ayu Larasati dengan tangan yang gemetar. Kamu nggak salah, Nak, katanya dengan suara serak. Raka Mahendra, dia sedang kesulitan. Ibu tahu, di luar sana dia berjuang. Tapi ibu cuma bisa berdoa, semoga hatinya dilunakan. Ia tersenyum tipis, meski matanya penuh luka. Kamu istri yang baik, Ayu Larasati. Ibu bersyukur punya menantu sepertimu. Kata-kata itu mencengat Sani Amin Ayu Larasati, tapi juga menambah beban si pundaknya. Yang dia tahu, ia harus tetap kuat. Untuk Bu Kartika, untuk rumah ini, dan untuk pernikahannya yang mulai retak. Malam itu, setelah memastikan Bu Kartika tidur, Ayu Larasati duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Angin malah membelai wajahnya, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa yang membuat Raka Mahendra berubah? Dan sampai kapan ia harus menahan sikap suaminya yang semakin menyakitkan? Keesokan harinya, Ayu Larasati berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Ia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur, berusaha menghemat setiap rupiah yang ia miliki. Di pasar, ia bertemu Bu Ningsih, tetangga yang dikenal ramah. Ayu Larasati, kok wajahmu murung? Ada apa? Tanya Bu Ningsih sambil memilih sayuran. Ayu Larasati tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan perasaannya. Gak apa-apa Bu, cuman agak capek. Jawabnya, tapi Bu Ningsih yang sudah mengenal Ayu Larasati sejak ia pindah ke kampung ini, bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau ada masalah, cerita sama ibu. Ya, kamu kan sudah kayak anak ibu sendiri, kata Bu Ningsih dengan tulus. Oh iya, Ayu Larasati, masakanmu itu enak banget. Kemarin kue yang kamu kasih ke acara arisan laris manis, kalau kamu jualan pasti laku. Kata-kata itu seperti percikan kecil di hati Ayu Larasati. Ia teringat betapa ia selalu suka memasak dan betapa Bu Kartika sering memuji kue-kue buatannya. Mungkin ada cara untuk membantu keuangan keluarga tanpa harus bergantung pada Raka Mahendra. Tapi ia tahu, ide ini harus dirahasiakan dulu karena Raka Mahendra pasti akan marah jika tahu istrinya ingin bekerja. Sementara itu, Bu Kartika menghabiskan pagi itu dengan membantu tetangga sebelah. Bu Rahayu menjemur pakaian. Meski tubuhnya sering terasa sakit, Bu Kartika tak pernah mengeluh. Tini, anakmu sehat-sehat, ya? Tanyanya sambil tersenyum, berusaha mengalihkan pikiran dari masalah di rumah. Alhamdulillah Bu. Tapi ibu sendiri gimana? Kok kelihatan capek? Tanya Ibu Tini dengan nada khawatir. Bu Kartika hanya menggeleng pelan. Biasa, umur. Tapi selama Ayu Larasati ada di rumah, ibu nggak khawatir. Dia anak yang baik. Tini, ibu cuma berdoa. Semoga Raka Mahendra bisa lihat itu. Di sisi lain kota, Raka Mahendra duduk di kantornya, menatap tumpukan kertas dengan wajah frustrasi. Bosnya baru saja memarahinya karena laporan yang terlambat, dan tekanan dari utang yang menumpuk membuatnya semakin terpuruk. Di hatinya, ia tahu ia salah telah melampiaskan amarah pada Ayu Larasati dan Bu Kartika, tapi egonya terlalu besar untuk meminta maaf. Mereka nggak akan ngerti.
Gumamnya pada diri sendiri, mencoba membenarkan tindakannya. Percot Amartelos tumat suasto yang masih tegang. Ayu Larasati dan Ibu Kartika saling menguatkan dengan kebaikan kecil. Ayu Larasati membuatkan teh hangat untuk Bu Kartika. Dan Bu Kartika menceritakan kisah masa kecil Raka Mahendra yang dulu penuh tawa. Tapi di balik senyum mereka ada luka yang semakin dalam. Dan pertanyaan yang sama, sampai kapan mereka bisa bertahan dengan sifat asli Raka Mahendra yang kini terungkap? Langit pagi itu cerah, tapi hati Ayu Larasati masih diselimuti awan kelabu. Kejadian-kejadian beberapa hari terakhir, Raka Mahendra yang melempar uang ke lantai, kata-katanya yang menyakitkan kepada Bu Kartika, dan pertengkaran yang tak kunjung reda, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Namun, di tengah kepedihan, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Kata-kata Bu Ningsih di pasar kemarin terus bergema di pikirannya. Masakanmu enak, Ayu Larasati. Kalau kamu jualan, pasti laku. Mungkin, pikir Ayu Larasati, inilah saatnya ia melakukan sesuatu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Bu Kartika dan rumah ini. Di dapur kecil, Ayu Larasati sibuk menyiapkan sarapan. Aroma nasi liwet yang ia masak dengan hati-hati mengisi udara, bercampur dengan wangi daun pandan yang ia petik dari halaman belakang. Ia menatap panci dengan pandangan kosong. Pikirannya melayang. Ia tahu, jika ingin memulai sesuatu, ia harus melakukannya dengan hati-hati. Raka Mahendra tidak akan suka jika tahu istrinya bekerja, apalagi menghasilkan uang sendiri. Tapi aku harus coba. Gumamnya pada diri sendiri, menguatkan tekad. Di ruang tamu, Bu Kartika duduk dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto lama saat Raka Mahendra masih kecil, tersenyum lebar di pelukan ayahnya yang telah tiada. Wajahnya penuh kerinduan, tapi juga kelelahan. Ia tahu anaknya sedang berjuang dengan tekanan hidup. Tapi sikap Raka Mahendra yang semakin kasar membuat hatinya teriris. Ya Allah, bimbing anakku kembali ke jalan MU. Doanya dalam hati. Ayu Larasati membawa nampan berisi sarapan ke ruang tamu dan meletakkannya di meja kecil di depan Bu Kartika. Ibu, makan dulu. Ya, aku bikin nasi liwet sama tempe goreng. Katanya dengan senyum lembut, berusaha menghibur mertuanya. Bu Kartika menatap Ayu Larasati dengan penuh kasih. Kamu selalu repot buat ibu. Nak, terima kasih. Ya, katanya, suaranya penuh kehangatan. Ia mengambil sepiring nasi, tapi matanya tak bisa lepas dari wajah Ayu Larasati yang tampak gelisah. Ada apa? Ayu Larasati, kamu kelihatan pikiran. Ayu Larasati ragu sejenak, tapi akhirnya ia duduk di samping Bu Kartika, menghela napas panjang. Ibu, Ayu Larasati mau cerita sesuatu. Tapi, ibu janji gak bilang ke Mas Raka Mahendra dulu. Ya? Katanya dengan nada hati-hati. Bu Kartika mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Ayu Larasati. Tentu. Nak, apapun itu, ibu akan simpan rahasiamu. Dengan suara pelan, Ayu Larasati mulai menceritakan idenya. Ibu, kemarin di pasar, Bu Ningsih bilang, kue-kue yang Ayu Larasati bikin enak. Dia bilang, kalau Ayu Larasati jualan, pasti laku. Ayu Larasati pikir, mungkin Ayu Larasati bisa coba jualan kue atau makanan kecil. Bukan buat apa-apa, Ibu, cuma supaya Ayu Larasati bisa bantu kebutuhan rumah. Biar ibu gak perlu minta obat ke Mas Raka Mahendra lagi. Biar Ayu Larasati yang beliin. Mata Bu Kartika berbinar mendengar kata-kata itu. Ia tersenyum lebar. Wajahnya yang penuh kerutan seolah berseri kembali. Ayu Larasati, itu ide bagus sekali. Kamu punya bakat. Nak, ibu selalu bilang, kue nastar kamu itu gak ada tandingannya. Kalau kamu mau coba, ibu dukung penuh. Tapi, ia berhenti sejenak. Nadanya berubah khawatir. Kamu yakin Raka Mahendra gak akan marah? Ayu Larasati menggigit bibir. Matanya menatap lantai. Makanya Ayu Larasati mau mulai pelan-pelan. Ibu, Ayu Larasati gak akan bilang ke Mas Raka Mahendra dulu.
Ayu Larasati cuman mau coba jualan di pasar atau ke tetangga. Kalau nanti berhasil, baru Ayu Larasati ceritain. Ayu Larasati cuma gak mau lihat ibu dihina lagi. Kata-kata terakhir itu membuat Bu Kartika menahan napas. Ia memeluk Ayu Larasati erat-erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Kamu anak yang luar biasa. Ayu Larasati, ibu gak tahu apa yang ibu lakukan sampai dapat menantu sepertimu. Katanya dengan suara bergetar. Mulai saja. Nat, ibu akan bantu sebisa ibu. Kalau perlu, ibu bisa bantu bungkus kue atau apa saja. Pelukan itu seperti suntikan semangat bagi Ayu Larasati. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa ada harapan. Ia tersenyum, mengusap air mata Bu Kartika dengan lembut. Terima kasih, Ibu. Ayu Larasati janji kita akan lalui ini bersama. Sore itu, setelah Raka Mahendra berangkat kerja dengan wajah cemberut seperti biasa, Ayu Larasati mulai beraksi. Ia mengeluarkan tabungan kecilnya. Uang yang ia sisihkan dari belanja bulanan selama ini tersimpan rapi dalam kaleng bekas biskuit di lemari. Hanya ada beberapa lembar puluhan ribu, tapi cukup untuk membeli tepung, gula, dan bahan-bahan dasar lainnya. Dengan hati-hati, ia pergi ke pasar. Berjalan dengan langkah penuh tekad, meski sesekali menoleh ke belakang. Takut Raka Mahendra tiba-tiba pulang dan melihatnya. Di pasar, suasana ramai dengan pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Ayu Larasati membeli bahan-bahan yang ia butuhkan, lalu berhenti sejenak di depan kios Ibu Sari. Bu, boleh tanya sesuatu? Katanya dengan nada ragu. Bu Ningsih, yang sedang menimbang cabai untuk pelanggan, menoleh dengan senyum lebar. Ayu Larasati, apa kabar? Mau beli apa lagi? Bukan beli, Bu, jawab Ayu Larasati. Suaranya pelan agar tak didengar orang lain. Ibu kan kemarin bilang kue Ayu Larasati enak. Menurut Ibu, kalau Ayu Larasati jualan kue, kira-kira laku enggak? Ya, Bu Ningsih tertawa kecil. Tangannya menepuk pundak Ayu Larasati. Laku, pasti laku. Ayu Larasati, kue nastar kamu itu waktu arisan kemarin pada berebut. Coba aja jualan di pasar atau titip ke warung-warung. Ibu sendiri bakal jadi pelanggan pertama. Kata-kata itu seperti angin segar di tengah hari yang panas. Ayu Larasati tersenyum lebar. Hatinya dipenuhi semangat baru. Terima kasih, Bu. Doain ya, biar Ayu Larasati bisa mulai. Malam itu, setelah Bu Kartika membantu membersihkan dapur, Ayu Larasati mulai membuat adonan kue pertamanya. Aroma mentega dan vanila memenuhi rumah, bercampur dengan tawa kecil Ayu Larasati dan Bu Kartika yang saling bercanda sambil membentuk adonan. Ibu, ini kue nastarnya bulat apa lonjong, ya? Tanya Ayu Larasati sambil menunjukkan adonan di tangannya. Bulat. Nah, biar cantik kayak hati kamu, jawab Bu Kartika dengan nada penuh kasih, membuat Ayu Larasati tertawa. Tapi di balik kehangatan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Ayu Larasati tahu, ia harus menyembunyikan rencana ini dari Raka Mahendra. Setiap kali mendengar suara motor di depan rumah, jantungnya berdegup kencang, takut Raka Mahendra pulang lebih awal dan melihat apa yang mereka lakukan. Untungnya, malam itu Raka Mahendra pulang larut, seperti biasa dengan wajah muram dan tanpa banyak bicara. Keesokan paginya, Ayu Larasati bangun sebelum fajar. Ia membungkus kue-kue yang sudah jadi dalam plastik kecil, dihias dengan pita sederhana yang ia buat dari kain bekas. Dengan hati-hati, ia berjalan ke pasar, meninggalkan Bu Kartika yang masih tidur dengan senyum damai di wajahnya. Di pasar, ia menawarkan kue-kue itu ke beberapa pedagang yang ia kenal, termasuk Bu Ningsih. Wah, Ayu Larasati, ini kue bikinanmu? Cantik banget, kata Bu Ningsih sambil memeriksa bungkusan itu. Titip di sini aja. Nanti ibu bantu jualin. Kalau laku, ibu kabarin. Ayu Larasati mengangguk, hatinya penuh harap. Terima kasih banyak, Bu. Ayu Larasati titip ya.
Sepanjang hari itu, Ayu Larasati berusaha menjalani rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, dan merawat Bu Kartika. Tapi pikirannya terus melayang ke pasar, bertanya-tanya apakah kue-kue itu laku. Saat senja tiba, ia mendapat kabar dari Bu Ningsih. Separuh kue sudah terjual dan beberapa pelanggan bahkan memesan untuk besok. Ayu Larasati hampir tak percaya. Ia berlari ke ruang tamu, memeluk Bu Kartika dengan penuh semangat. "Ibu, kue Ayu Larasati laku." Tadi Bu Ningsih bilang, ada yang pesan lagi. Bu Kartika tertawa. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. "Ibu bilang apa?" "Nah, kamu pasti bisa. Ini baru awal." "Ayu Larasati, Ibu yakin kamu akan berhasil." Hari itu dimulai dengan aroma kue nastar yang masih menempel di dapur kecil Ayu Larasati. Usaha kecil-kecilannya mulai menunjukkan hasil. Dalam beberapa hari, kue-kue buatannya tak hanya laku di pasar, tapi juga dipesan oleh tetangga untuk acara keluarga. Uang yang ia kumpulkan, meski belum banyak, cukup untuk membeli obat Bu Kartika tanpa harus meminta pada Raka Mahendra. Di hatinya, Ayu Larasati merasa ada secercah kebanggaan, bukan hanya karena penghasilannya, tapi karena ia bisa melihat senyum tulus Bu Kartika setiap kali ia membawa pulang sesuatu untuk mertuanya, seperti sehelai kain baru atau sekotak teh kesukaannya. Tapi kebahagiaan kecil itu selalu dibayangi oleh ketegangan di rumah. Raka Mahendra yang masih tak tahu tentang usaha Ayu Larasati semakin sering pulang dengan wajah muram. Tekanan di tempat kerjanya semakin berat dan alih-alih mencari dukungan dari keluarga, ia memilih melampiaskan frustrasinya pada Ayu Larasati dan Bu Kartika. Malam itu, di ruang makan yang hanya diterangi lampu neon pucat, konflik yang selama ini terpendam kembali meledak. Ayu Larasati sedang menata meja makan dengan hati-hati. Ia telah memasak ayam goreng kesukaan Raka Mahendra, berharap suasana hati suaminya malam ini lebih baik. Bu Kartika duduk di sudut ruangan, menjahit kain sisa untuk dijadikan taplak baru. Sesekali melirik Ayu Larasati dengan pandangan penuh kasih. Suasana terasa tenang, setidaknya untuk sementara, hingga pintu depan terbuka dengan bunyi keras. Raka Mahendra masuk, wajahnya merah padam. Ia melempar tas kerjanya ke sofa tanpa sepatah kata, lalu duduk di kursi makan dengan gerakan kasar. "Makanan apa ini? Kok cuma gini?" katanya tanpa melihat ke arah Ayu Larasati. Nadanya penuh celah. Ayu Larasati menahan nafas, berusaha tetap tenang. "Aku bikin ayam goreng, Mas, yang Mas suka. Kalau kurang, aku ambilin lagi di dapur." Jawabnya dengan suara lembut, berharap bisa meredakan ketegangan. Tapi Raka Mahendra hanya mendengus, mengambil piring dengan gerakan tak sabar. "Ayam goreng, ayam goreng. Apa nggak ada yang lain? Aku capek kerja." Ayu Larasati pulang cuma disuguhi ini. Ia menusuk potongan ayam dengan garpu, seolah makanan itu adalah musuhnya. Bu Kartika yang mendengar nada Raka Mahendra yang kembali kasar, meletakkan jahitannya dan berjalan pelan ke meja makan. Raka Mahendra, "Nak, Ayu Larasati sudah susah payah masak buat kamu. Coba makan dulu." "Ya, kalau capek, cerita sama ibu. Mungkin ibu bisa bantu doa," katanya dengan suara penuh kelembutan, seperti ibu yang menenangkan anak yang sedang marah. Tapi kata-kata itu justru seperti bensin di atas api. Raka Mahendra menoleh ke arah Bu Kartika. Matanya menyala-nyala. "Doa? Doa apa, Bu? Ibu kira doa-doaan bisa bayar tagihan? Bisa bikin bosku nggak marah-marah?" Ia bangkit dari kursinya. Tangannya merogoh saku celananya. Dan dengan gerakan penuh amarah, mengeluarkan beberapa lembar uang 10 ribuan. Tanpa ragu, El melemparkannya ke lantai di depan Bu Kartika, persis seperti kejadian beberapa hari lalu. "Ini," teriaknya, suaranya mengguncang ruangan. "Ambil sana, Bu, untuk kebutuhan rumah, untuk obat ibu, untuk apa saja yang ibu mau. Jangan minta-minta lagi kayak pengemis. Aku muak dengar keluhan kalian setiap hari." Waktu seolah membeku, uang-uang itu berhamburan di lantai.
Beberapa lembar mendarat di dekat kaki Bu Kartika yang hanya mengenakan sandal sederhana. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam, menahan luka yang kembali tercabik. Ia ingin membungkuk, ingin mengambil uang itu demi menjaga harga diri anaknya. Tapi kakinya terasa lelet, seolah terikat oleh rasa malu dan sakit hati. Ayu Larasati yang menyaksikan semua itu dari sisi meja, merasa darahnya mendidih. Ia sudah muak. Muak dengan penghinaan berulang ardi. Muak dengan sikapnya yang tak pernah berubah. Kali ini, ia tak akan tinggal diam. Dengan langkah tegas, ia berjalan ke sudut ruangan, membuka laci kecil tempat ia menyimpan uang hasil jualan kue. Ia mengambil beberapa lembar uang, hasil kerja kerasnya sendiri, dan kembali ke meja makan. Mas Raka Mahendra, katanya dengan suara yang tegas namun terkendali, nadanya penuh martabat. Semua orang di ruangan itu menoleh padanya, termasuk Raka Mahendra, yang tampak terkejut dengan nada Ayu Larasati yang tak biasa. Ini, lanjut Ayu Larasati, meletakkan uang itu di meja dengan gerakan tenang untuk kebutuhan rumah. Mulai sekarang, aku yang akan urus. Jadi Mas nggak perlu repot-repot melempar uang lagi. Dan Mas nggak perlu merendahkan ibu seperti tadi. Ruangan itu hening sejenak. Raka Mahendra menatap uang di meja, lalu ke wajah Ayu Larasati. Wajahnya bercampur antara kaget dan tersinggung. "Apa maksudmu, Ayu Larasati?" Tanyanya dengan nada tajam. "Kamu pikir kamu siapa? Bisa ngomong begitu? Uang dari mana ini? Kamu nyanyi orang, ya?" Ayu Larasati menatap Raka Mahendra tanpa gentar. Matanya penuh tekad. "Ini uang halal, Mas. Uang dari kerja kerasku sendiri. Aku nggak nyanyi siapa-siapa. Aku cuman nggak mau lihat ibu dihina lagi. Nggak mau lihat rumah ini hancur karena Mas cuma bisa marah-marah." Suaranya bergetar, tapi ia menahan air matanya. Tak ingin menunjukkan kelemahan di depan Raka Mahendra. Bu Kartika memandang Ayu Larasati dengan mata penuh kebanggaan, meski hatinya masih terluka. Ia ingin bicara, ingin menenangkan situasi seperti biasa, tapi kali ini ia memilih diam. Ia tahu Ayu Larasati sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuknya, tapi untuk harga diri mereka berdua. Raka Mahendra tertawa sinis, tapi ada nada gugup di suaranya. "Oh, jadi sekarang kamu sok hebat, ya? Bawa-bawa uang hasil, entah apa itu, terus ngomong senaknya ke aku. Aku suamimu, Ayu Larasati. Kamu nggak punya hak ngatur aku." Ia menunjuk Ayu Larasati dengan jari telunjuk, tapi sorot matanya menunjukkan ia merasa terpojok. "Aku nggak ngatur, Mas," balas Ayu Larasati. Suaranya tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Aku cuma mau rumah ini damai. Kalau Mas nggak bisa hargain ibu, setidaknya aku yang akan coba. Uang ini cukup buat kebutuhan rumah, jadi Mas nggak perlu marah-marah lagi." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Raka Mahendra. Ayu merasa otoritasnya sebagai suami dipersoniasi dan egonya tersulut. "Kamu pikir aku nggak bisa nafkahin keluarga ini?" bentaknya, tangannya menyapu meja hingga beberapa piring berderet. "Kalau kamu begitu, keluar dari rumah ini sekarang juga." Ayu Larasati mematung, napasnya tersengal. Ia ingin membalas, ingin mengatakan semua kekecewaannya, tapi ia tahu bertengkar lebih jauh hanya akan memperburuk keadaan. Dengan kepala tegak, ia berkata, "Aku nggak akan keluar, Mas. Ini rumah kita. Tapi kalau Mas nggak bisa hargain aku dan ibu, mungkin Mas yang harus pikir ulang." Kata-kata itu membuat Raka Mahendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata Ayu Larasati. Bukan lagi ketaatan buta, tapi kekuatan yang tak ia duga. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan keluar dari ruang makan, meninggalkan piring makanannya yang tak tersentuh. Pintu depan kembali dibanting, menyisakan gema yang menyakitkan. Ayu Larasati menoleh ke Bu Kartika, yang kini berdiri dengan tangan gemetar. "Ayu Larasati, nak," kata Bu Kartika, suaranya penuh kekhawatiran. "Kamu nggak apa-apa? Ibu nggak mau kalian bertengkar karena ibu." Ayu Larasati tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak salah.
Ayu Larasati cuman, nggak bisa lihat ibu direndahin lagi. Ayu Larasati janji, ibu nggak akan sendirian. Ia memeluk Bu Kartika erat-erat, mencoba menenangkan hati mereka berdua. Malam itu, setelah membersihkan sisa-sisa kekacauan di ruang makan, Ayu Larasati duduk di beranda rumah, menatap langit yang gelap. Angin malah membelai wajahnya, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia tahu, langkahnya tadi adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin perubahan, mungkin pemberontakan kecil terhadap sikap Raka Mahendra. Tapi di hatinya, ia juga takut. Apa yang akan terjadi jika Raka Mahendra tahu tentang usahanya? Dan sampai kapan ia bisa menahan luka dari penghinaan yang terus berulang? Di kamar kecilnya, Bu Kartika berdoa dengan air mata. Ya Allah, lindungi Ayu Larasati. Beri dia kekuatan untuk menghadapi semua ini, dan Raka Mahendra, bimbing anakku kembali ke jalan yang benar. Ia menutup doanya dengan harapan. Meski di hatinya, ia mulai meragukan apakah anaknya masih bisa berubah. Sementara itu, di sebuah warung kopi di ujung kampung, Raka Mahendra duduk sendirian, menatap cangkir kosong di depannya. Di balik amarahnya, ada rasa malu yang ia coba kubur dalam-dalam. Uang yang Ayu Larasati letakkan di meja tadi, kata-katanya yang tegas, itu semua membuatnya merasa kecil, seolah posisinya sebagai kepala keluarga mulai goyah. Tapi alih-alih introspeksi, ia memilih menyalahkan Ayu Larasati dan Bu Kartika, menutup hatinya dari kebenaran yang sebenarnya. Malam itu berlalu dengan hati yang terbelah, Ayu Larasati dengan tekad baru, Bu Kartika dengan doa yang tak putus, dan Raka Mahendra dengan ego yang semakin membesar. Rumah kecil itu yang dulu penuh kehangatan, kini seperti medan perang yang menunggu ledakan berikutnya. Pagi itu, pasar kecil di pinggiran kampung ramai seperti biasa. Suara pedagang yang menawarkan dagangan bercampur dengan tawa anak-anak yang berlarian di antara kios-kios. Di sudut pasar, di bawah payung besar berwarna biru, Ayu Larasati berdiri dengan senyum lebar. Di depannya, meja sederhana dipenuhi bungkusan kue nastar, klepon, dan donat kecil yang ia buat semalaman. Aroma manis dari kue-kue itu menarik perhatian pembeli, dan dalam hitungan jam, hampir semua dagangannya ludes terjual. Ayu Larasati, ini nastarnya enak banget. Besok bikin lagi ya, kata seorang ibu-ibu sambil menyerahkan uang dan mengambil bungkusan terakhir. Ayu Larasati mengangguk. Pipinya memerah karena bahagia. Terima kasih Bu, besok pasti ada lagi, jawabnya dengan penuh semangat. Hati Ayu Larasati berbunga-bunga saat ia menghitung uang hasil jualannya hari itu. Bukan hanya karena jumlahnya yang cukup untuk membayar kebutuhan rumah, tapi karena ia merasa telah menemukan tujuan baru. Setiap lembar uang yang ia pegang adalah bukti kerja kerasnya, bukti bahwa ia bisa berdiri sendiri meski Ardi terus merendahkannya. Dan yang terpenting, ia bisa melihat Bu Kartika tersenyum tanpa beban, tanpa harus meminta apa-apa lagi pada anaknya. Di rumah, Bu Kartika sibuk membantu Ayu Larasati dengan caranya sendiri. Meski usianya tak lagi muda, ia dengan senang hati mengemas kue-kue yang sudah jadi, melipat plastik dengan rapi, dan sesekali memberikan saran tentang rasa. Ayu Larasati, kalau donatnya ditambah sedikit kayu manis, pasti lebih wangi, katanya suatu sore sambil mencicipi adonan. Ayu Larasati tertawa, mengangguk, dan mencatat saran itu di buku kecilnya yang penuh coretan resep. Ibu ini hebat, tahu semua soal masakan. Puji Ayu Larasati membuat Bu Kartika tersenyum malu. Makanya, ibu harus ajarin Ayu Larasati terus, biar jualannya tambah laris. Bu Kartika mengusap tangan Ayu Larasati dengan lembut. Bukan ibu yang hebat. Nah, kamu yang luar biasa. Ibu cuma bantu sedikit. Tapi kamu bikin ibu bangga. Ibu gak pernah nyangka menantu ibu bisa sekuat ini. Kata-kata itu seperti pelukan hangat bagi Ayu Larasati. Setiap hari, ia pulang dari pasar dengan cerita baru tentang pelanggan yang memuji kuenya,
tentang pedagang lain yang mulai menitipkan dagangannya di kios Ibu Sari, atau tentang anak kecil yang tersenyum lebar saat diberi donat gratis. Dan setiap kali ia bercerita, Bu Kartika mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar seperti ibu yang bangga pada anaknya sendiri. Keberhasilan Ayu Larasati tak hanya terasa di rumah, tapi juga di lingkungan sekitar. Tetangga mulai mengenalnya sebagai Ayu Larasati, si penjual kue. Perempuan yang tak hanya pandai memasak, tapi juga ramah dan murah hati. Ibu Sari, yang kini menjadi semacam agen untuk kue-kue Ayu Larasati, sering memamerkan dagangan itu ke pelanggan warungnya. Ini kue bikinan Ayu Larasati. Loh, cobain. Dijamin ketagihan, katanya dengan semangat. Membuat Ayu Larasati tersipu setiap kali mendengarnya. Dengan penghasilannya, Ayu Larasati mulai bisa membeli kebutuhan kecil untuk rumah tanpa bergantung pada Raka Mahendra. Ia membelikan obat untuk Bu Kartika, memperbaiki genteng yang bocor, bahkan membeli sepasang sandal baru untuk mertuanya yang sudah usang. Setiap kali melihat Bu Kartika memakai sandal itu, Ayu Larasati merasa hatinya penuh. Ini cuma sandal, Ibu, tapi Ayu Larasati senang bisa kasih sesuatu buat Ibu. Katanya suatu hari membuat Bu Kartika menangis haru. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Raka Mahendra yang masih tak tahu tentang usaha Ayu Larasati, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat rumah yang kini selalu terisi kebutuhan. Obat-obatan Bu Kartika yang tak pernah habis, dan Ayu Larasati yang tampak lebih percaya diri. Awalnya, ia menganggap itu hanya kebetulan, tapi kecurigaannya tumbuh seiring waktu. Odanwi seperti biasa, alih-alih bertanya dengan baik, ia memilih cara yang paling menyakitkan. Malam itu, di ruang makan, ketegangan kembali memuncak. Ayu Larasati telah menyiapkan makan malam dengan penuh hati. Sayur lodeh, ikan goreng, dan sambal buatan sendiri. Ia berharap Raka Mahendra, yang akhir-akhir ini pulang lebih awal, akan sedikit lebih tenang. Bu Kartika duduk di sampingnya, membantu mengambilkan nasi dengan tangan yang sedikit gemetar karena usia. Tapi harapan itu pupus begitu Raka Mahendra masuk. Ia duduk dengan wajah muram. Matanya menatap piring di depannya tanpa semangat. Ini apalagi, masakan begini mulu, katanya dengan nada merendahkan, meski piringnya penuh dengan makanan yang disiapkan dengan cinta. Ayu Larasati menahan nafas, berusaha tetap sabar. Kalau Mas mau yang lain, bilang aja, aku bikin. Jawabnya pelan, tapi di hatinya, ia lelah dengan keluhan yang sama berulang-ulang. Raka Mahendra mendengus, lalu menoleh ke Bu Kartika yang sedang makan dengan tenang. Ibu juga tiap hari cuma duduk di rumah, gak bantu apa-apa. Rumah ini kok bisa jalan? Ya, aneh, katanya dengan nada sinis, seolah mencari-cari kesalahan. Bu Kartika menunduk, tak ingin memperpanjang konflik, tapi Ayu Larasati tak bisa lagi diam. Mas, ibu gak salah apa-apa. Ibu bantu banyak di rumah. Mas cuman gak lihat. Dan kalau rumah ini jalan, itu karena kita semua berusaha, bukan cuman Mas. Katanya dengan nada tegas, meski masih menahan emosi. Raka Mahendra tertawa keras, suaranya penuh ejekan. Oh, jadi sekarang kamu yang ngatur rumah, Ayu Larasati? Kamu pikir kamu siapa? Aku kepala keluarga di sini. Tanpa aku, kalian gak akan punya apa-apa. Ia menatap Ayu Larasati dengan mata menyala, lalu beralih ke Bu Kartika. Dan ibu, kalau nggak bisa bantu, setidaknya jangan jadi beban. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Ayu Larasati. Ia bangkit dari kursinya, tangannya mengepal. Mas, cukup. Suaranya menggema, membuat Raka Mahendra terdiam sejenak. Ibu bukan beban, dan aku nggak akan diam lagi kalau Mas terus merendahkan ibu. Rumah ini jalan karena aku kerja keras, karena ibu selalu dukung aku, bukan karena Mas yang cuma bisa marah-marah. Raka Mahendra terkejut, wajahnya memerah karena tersinggung. Kerja keras? Kamu kerja apa? Ayu Larasati,
Jangan-jangan kamu keluyuran. Nyanyi orang, makanya berani ngomong begitu. Tuduhnya tanpa dasar, egonya terluka karena merasa otoritasnya dipertanyakan. Ayu Larasati menatap Raka Mahendra dengan mata penuh kekecewaan. Aku nggak nyanyi siapa-siapa. Mas, aku jualan kue. Hasilnya cukup buat kebutuhan rumah, buat obat ibu, buat semua yang Mas nggak peduli lagi. Kalau Mas nggak percaya, tanya tetangga, tanya Ibu Sari. Aku nggak malu kerja keras, Mas. Tapi aku malu punya suami yang cuma bisa nyanyi orang lain. Ruangan itu hening. Hanya suara napas Raka Mahendra yang terdengar berat. Bu Kartika memandang Ayu Larasati dengan mata penuh kebanggaan, meski hatinya bergetar karena takut konflik ini akan memburuk. Raka Mahendra yang merasa tersudut tak tahu harus berkata apa. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ayu Larasati bukan sebagai istri yang patuh, tapi sebagai perempuan yang kuat, yang tak lagi takut padanya. Kamu berani banget? Ya, Ayu Larasati, katanya akhirnya. Suaranya bergetar karena marah. Kamu pikir kamu bisa lebih hebat dari aku? Aku suamimu. Ayu Larasati, kamu gak punya hak ngomong begitu. Ia bangkit, menunjuk Ayu Larasati dengan jari telunjuk, tapi matanya menunjukkan ketidakpastian. Aku gak mau lebih hebat. Mas, balas Ayu Larasati. Suaranya tetap tegas meski air matanya mulai menggenang. Aku cuma mau rumah ini damai. Mau ibu gak dihina lagi. Kalau Mas gak bisa kasih itu, mungkin Mas yang harus pikir ulang apa artinya jadi suami. Kata-kata itu seperti tamparan terakhir. Raka Mahendra menatap Ayu Larasati, lalu Bu Kartika, lalu berbalik dan keluar dari ruang makan tanpa sepatah kata. Pintu depan dibanting keras, menyisakan gemayang mengguncang hati semua orang di rumah itu. Ayu Larasati menoleh ke Bu Kartika yang kini berdiri dengan tangan memegang dadanya. Ayu Larasati, nak, kamu gak apa-apa? Tanya Bu Kartika dengan suara penuh kekhawatiran. Ibu takut Raka Mahendra makin marah. Ayu Larasati tersenyum tipis, mengusap air matanya. Biarin. Ibu, Ayu Larasati gak takut lagi. Ayu Larasati cuma mau ibu bahagia, dan Ayu Larasati akan terus kerja keras buat itu. Ia memeluk Bu Kartika, merasakan kehangatan yang memberinya kekuatan. Malam itu, Ayu Larasati duduk di beranda, menatap bintang-bintang dengan hati yang bercampur antara bangga dan takut. Ia tahu keberhasilannya hari ini adalah langkah besar, tapi juga awal dari konflik yang lebih besar dengan Raka Mahendra. Di kamarnya, Bu Kartika berdoa dengan air mata, meminta perlindungan untuk Ayu Larasati dan keinsafan untuk Raka Mahendra. Dan di suatu sudut kampung, Raka Mahendra duduk sendirian, memikirkan kata-kata Ayu Larasati yang seperti cermin, memperlihatkan kegagalannya sebagai suami dan anak. Hujan turun dengan deras malam itu, membasahi jalan-jalan kampung yang sepi. Di dalam rumah kecil Ayu Larasati, suasana tak kalah kelam. Keberhasilan usaha Ayu Larasati telah membawa secercah cahaya bagi dirinya dan Bu Kartika, tapi juga memperlebar jurang antara ia dan Raka Mahendra. Setiap hari, Ayu Larasati pulang dari pasar dengan kantong penuh penghasilan dan hati penuh harapan. Sementara Raka Mahendra semakin tenggelam dalam kemarahan dan rasa malu yang tak ia akui. Malam ini, semua itu akan mencapai titik nadir. Di ruang Tmuodo, Ayu Larasati yang duduk bersama Bu Kartika menghitung pesanan kue untuk acara pengajian tetangga esok hari. Meja kecil di depan mereka dipenuhi plastik-plastik berisi kue nastar dan klepon. Masing-masing dihias dengan pita sederhana yang dibuat Bu Kartika. Ayu Larasati, ini pesanan Bu Rahayu tadi pagi. Jangan sampai lupa, ya, kata Bu Kartika sambil menunjukkan daftar di buku catatan. Suaranya lembut, tapi ada nada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ayu Larasati tersenyum, mengangguk. Iya ibu, besok Ayu Larasati antar sendiri ke rumah Bu Rahayu. Katanya mau pesan lagi untuk ulang tahun anaknya minggu depan.
Ia menatap tumpukan kue itu. Hatinya hangat. Uang hasil jualannya kini cukup untuk membayar tagihan listrik, membeli kebutuhan dapur, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan. Tapi di balik kebahagiaan itu, ia tahu Raka Mahendra masih menjadi bayang-bayang yang bisa meledak kapan saja. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat Ayu Larasati dan Bu Kartika menoleh serentak. Raka Mahendra masuk, pakaiannya basah kuyup oleh hujan, wajahnya pucat, matanya merah, dan langkahnya goyah. Ia tak mengucapkan sepatah kata, hanya melempar tas kerjanya ke sofa dan duduk dengan tangan menutupi wajah. Bau alkohol samar tercium dari tubuhnya, membuat Ayu Larasati mengerutkan kening. "Mas, kamu kenapa?" "Basah begitu, ganti baju dulu, nanti sakit," kata Ayu Larasati dengan ada hati-hati, bangkit untuk mengambil handuk di kamar. Tapi Raka Mahendra mengangkat tangan, menghentikannya. "Diam, Ayu Larasati," bentaknya, suaranya serak dan penuh amarah. "Aku gak butuh omonganmu sekarang." Ia menatap Ayu Larasati dengan mata menyala, lalu beralih ke Bu Kartika, yang duduk diam dengan wajah khawatir. "Kalian berdua tiap hari cuma bikin aku stres. Sekarang lihat apa yang kalian buat." Ayu Larasati dan Bu Kartika saling pandang, bingung. "Mas, ada apa? Cerita sama aku, jangan marah-marah begitu," kata Ayu Larasati, mencoba menenangkan meski jantungnya mulai berdegup kencang. Raka Mahendra tertawa pahit, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Ayu Larasati. "Cerita? Cerita apa?" "Aku dipecat." "Ayu Larasati dipecat? Bos bilang aku gak disiplin. Bilang aku arogan. Sekarang aku gak punya apa-apa lagi, dan itu semua gara-gara kalian." Tuduhannya tak berdasar, tapi di matanya ia benar-benar percaya. Ayu Larasati dan Bu Kartika adalah penyebab semua kegagalannya. Bu Kartika memegang dadanya, wajahnya penuh kaget. Raka Mahendra, "Nak, jangan bilang begitu. Kami gak pernah mau bikin kamu susah. Kalau ada masalah, cerita sama ibu. Kita cari jalan keluar bareng-bareng," katanya dengan suara gemetar, berusaha menahan air mata. "Jalan keluar? Jalan keluar apa, Bu?" bentar Raka Mahendra, bangkit dari sofa dengan gerakan kasar. "Ibu cuma bisa duduk kode rumah doa-doa, sementara aku mati-matian cari uang. Dan sekarang, lihat, aku gak punya apa-apa lagi." Ia merogos aku celananya, mengeluarkan dompet kosong, dan melemparkannya ke lantai. Ini yang tersisa dari aku. Kalian senang sekarang?" Ayu Larasati menatap Raka Mahendra dengan mata penuh kekecewaan. Ia sudah lelah dengan tuduhan-tuduhan yang tak masuk akal. Lelah dengan amarah yang selalu ditujukan padanya dan Bu Kartika. Tapi kali ini ia tak akan membalas dengan kemarahan. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke laci kecil di sudut ruangan, mengambil sekota uang hasil jualannya yang ia simpan dengan rapi. Ia kembali ke ruang tamu, berdiri di depan Raka Mahendra, dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Mas," katanya dengan suara yang tegas namun penuh martabat, "ini untuk keperluanmu. Ambil, kalau Mas butuh apa-apa, jangan sampai kekurangan." Ia meletakkan uang itu di meja kecil di depan Raka Mahendra. Gerakannya tenang, tapi penuh makna. "Tapi mulai sekarang, Mas nggak perlu merendahkan ibu atau aku lagi. Rumah ini jalan karena aku kerja keras, karena ibu selalu dukung aku. Kalau Mas nggak bisa hargai itu, mungkin Mas yang harus pikir ulang." Kata-kata itu seperti petir di tengah hujan. Raka Mahendra menatap uang di meja, lalu ke wajah Ayu Larasati. Wajahnya bercampur antara kaget dan malu. Uang itu yang jelas bukan dari dia, membuatnya merasa kecil, seperti pengemis di rumahnya sendiri. Egonya terluka, tapi kali ini ia tak bisa membalas dengan amarah seperti biasa. Ada sesuatu dalam tatapan Ayu Larasati yang membuatnya terdiam, bukan lagi ketaatan, tapi kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kamu pikir kamu siapa, Ayu Larasati?" katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Kamu pikir dengan uang itu, kamu bisa ngatur aku? Aku suamimu,
Ayu Larasati, aku yang seharusnya kasih nafkah, bukan kamu. Ia menunjuk Ayu Larasati, tapi tangannya gemetar, menunjukkan betapa rapuhnya ia saat itu. Aku nggak ngatur, Mas, balas Ayu Larasati. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap teguh. Aku cuma nggak mau lihat rumah ini hancur. Aku cuma nggak mau lihat ibu menderita lagi. Kalau Mas nggak bisa kasih itu, biar aku yang coba. Tapi Mas harus tahu, aku nggak akan diam lagi kalau ibu dihina. Bu Ratna yang menyaksikan semua itu menahan nafas. Ia ingin bicara, ingin menenangkan situasi seperti biasa. Tapi kali ini, ia tahu Ayu Larasati sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Dengan rasior Markumekos in pelan, sebesar Kwarcinte, Raka Mahendra, nak, dengar Ayu Larasati. Dia cucu cuma mau yang terbaik buat kita semua. Ibu nggak minta apa-apa, cuman minta kamu buka hati. Tapi Raka Mahendra tak mendengar. Yungcha merasa seperti dihakimi, seperti kehilangan segalanya, pekerjaan, harga diri, dan sekarang bahkan otoritasnya sebagai suami. Dengan gerakan penuh amarah, ia menyapu uang di meja hingga berhamburan ke lantai. Aku nggak butuh uangmu. Ayu Larasati, aku nggak butuh kalian. Teriaknya, lalu berstwali dan keluar ke tengah hujan, meninggalkan rumah yang kini hening, kecuali suara air yang menetes dari atap. Ayu Larasati mematung, menatap uang yang berserakan di lantai. Air matanya akhirnya jatuh, tapi ia cepat mengusapnya. Ia berlutut, mengumpulkan uang itu satu persatu, lalu menoleh ke Bu Ratna, yang kini memeluknya erat. Sudah, nak, kata Bu Ratna dengan suara serak. Kamu sudah berbuat yang terbaik. Ibu bangga sama kamu. Ayu Larasati mengangguk. Hatinya penuh luka, tapi juga tekad. Ayu Larasati nggak akan menyerah. Ibu, Ayu Larasati akan terus kerja keras. Buat ibu, buat kita. Ia memeluk Bu Ratna, mencari kekuatan di tengah badai yang baru saja melanda. Hari-hari berikutnya, Raka Mahendra semakin jarang pulang. Ia menghabiskan waktu di warung-warung, mencoba mencari pekerjaan baru, tapi selalu gagal karena sikapnya yang arogan. Teman-temannya mulai menjauh, dan ia sering pulang dengan tangan kosong, meminta uang pada Ayu Larasati dengan nada merendahkan. Kasih aku uang. Ayu Larasati, aku butuh buat cari kerja. Katanya suatu malam, matanya menghindari tatapan istrinya. Ayu Larasati dengan tenang memberikan uang itu, tapi selalu dengan cara yang membuat Raka Mahendra merasa kecil. Ini, Mas, ambil, biar Mas gak kekurangan. Katanya, nadanya penuh martabat, seolah mengingatkan Raka Mahendra pada penghinaan yang pernah ia lontarkan pada Bu Ratna. Setiap kali, Raka Mahendra merasa seperti pengemis di rumahnya sendiri, dan itu membuat egonya semakin terpuruk. Sementara itu, Ayu Larasati dan Bu Ratna terus menjalani hari dengan penuh ketabahan. Ayu Larasati memperluas usahanya. Kini tak hanya menjual kue di pasar, tapi juga menerima pesanan catering kecil untuk acara tetangga. Bu Kartika membantu Sunengendai membuat kemasan yang lebih rapi. Bahkan sesekali ikut ke pasar untuk menemani Ayu Larasati. Mereka saling menguatkan, seperti ibu dan anak yang tak terpisahkan oleh darah. Tapi di hati mereka ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ayu Larasati mulai menyadari bahwa Raka Mahendra mungkin tak akan pernah berubah, dan Bu Ratna, meski masih berdoa untuk anaknya, mulai kehilangan harapan. Malam itu, saat hujan reda dan langit kembali cerah, Ayu Larasati duduk di beranda, menatap bintang-bintang dengan hati yang berat. Ya Tuhan, apa ini akhir dari pernikahanku? Bisiknya dalam hati, tak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Malam itu, langit di atas kampung tampak kelam, seolah merasakan badai yang akan melanda rumah kecil Ayu Larasati. Di dalam, suasana tegang seperti benang yang siap putus. Usaha Ayu Larasati terus berkembang, membawa kehangatan bagi dirinya dan Bu Ratna, tapi juga memperlebar jurang dengan Raka Mahendra.
Sejak kehilangan pekerjaannya, Raka Mahendra semakin jarang pulang. Dan jika pulang, ia membawa kemarahan yang lebih besar. Malam ini, semua luka yang selama ini terpendam akan meledak dalam konfrontasi yang tak terelakkan. Ayu Larasati duduk di ruang tamu, menyiapkan pesanan kue untuk acara arisan tetangga esok hari. Cahaya lampu neon menerangi wajahnya yang lelah tapi penuh tekad. Di sampingnya, Bu Ratna membantu mengemas kue dengan tangan yang gemetar karena usia. Sesekali tersenyum pada Ayu Larasati untuk menguatkan hati. Ayu Larasati, ini pesanan Bu Ningsih. Jangan sampai ketukar sama yang lain, ya. Katanya dengan suara lembut, mencoba menjaga suasana tetap damai. Iya Ibu, terima kasih sudah bantu, jawab Ayu Larasati tersenyum tipis. Tapi di hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Raka Mahendra sudah 3 hari tak pulang. Dan meski itu memberi kedamaian sementara, Ayu Larasati tahu suaminya pasti akan kembali dengan amarah yang lebih besar. Ia berdoa dalam hati, berharap malam ini berlalu tanpa konflik. Tapi harapan itu pupus begitu pintu depan terbuka dengan bunyi keras yang mengguncang rumah. Raka Mahendra masuk, langkahnya goyah, wajahnya merah padam, bau alkohol menyengat tercium dari tubuhnya, dan matanya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Ia menatap Ayu Larasati dan Bu Ratna yang langsung menghentikan pekerjaan mereka dengan pandangan penuh celah. Jadi ini yang kalian lakuin tiap malam, ya? Bikin kue, ketawa-ketawa, sementara aku di luar sana mati-matian? Teriaknya, suaranya menggema hingga ke dinding-dinding rumah. Ayu Larasati bangkit perlahan, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Mas, duduk dulu. Aku ambilin air, kita bicara baik-baik. Katanya dengan nada hati-hati, berharap bisa meredakan situasi. Bicara baik-baik. Raka Mahendra tertawa sinis, tangannya menyapu meja hingga beberapa bungkus kue jatuh ke lantai. Aku gak butuh omonganmu. Ayu Larasati, aku muak sama kalian berdua. Kalian pikir aku gak tahu. Kalian sengaja bikin aku terlihat lemah. Bikin aku jadi penutup di rumah ini. Ia menunjuk Ayu Larasati, lalu Bu Ratna. Wajahnya penuh tuduhan tak berdasar. Bu Kartika memegang dadanya. Wajahnya pucat. Raka Mahendra, nak, jangan bilang begitu. Ibu dan Ayu Larasati cuman mau bantu rumah ini. Kalau kamu susah, cerita sama ibu. Kita cari jalan bareng. Katanya dengan suara gemetar, air matanya mulai mengalir. Sebagai ibu, ia masih berusaha menjangkau anaknya, meski hatinya terluka berulang kali. Jalan bareng? Jalan apa, Bu? Bentar Raka Mahendra, melangkah mendekati Bu Ratna, hingga Ayu Larasati buru-buru berdiri di antara mereka. Ibu cuma bisa duduk di rumah, doa-doa, sementara aku di luar sana dihina orang. Där står Ayu Larasati. Förstår det verkligen Ayu Larasati. Matanya menyala-nyala. Kamu pikir dengan jualan kue itu, kamu lebih hebat dari aku. Kamu cuman istri. Ayu Larasati, tugasmu taat sama aku, bukan bikin aku malu di depan orang. Kata-kata itu seperti cambuk yang memicu kemarahan Ayu Larasati. Selama ini, ia menahan diri, berusaha sabar demi menjaga rumah tangga. Tapi malam ini, sesuatu dalam dirinya pecah. Ia melangkah maju, menatap Raka Mahendra dengan mata penuh tekad. Malu? Mas, malu itu aku yang rasain setiap kali Mas rendahin ibu. Setiap kali Mas lempar uang kayak ibu pengemis. Suaranya menggema, penuh emosi yang selama ini terpendam. Aku kerja keras, bukan buat bikin Mas malu, tapi buat jaga rumah ini, buat ibu gak menderita lagi. Tapi Mas cuma bisa marah, cuma bisa nyanyi orang lain. Apa yang Mas kasih buat keluarga ini, Mas? Ruangan itu hening sejenak. Hanya suara napas Raka Mahendra yang terdengar berat. Ia terkejut. Tak menyangka Ayu Larasati akan berbicara seberani itu. Tapi egonya yang sudah terluka mendorongnya untuk membalas lebih keras. Kamu berani ngomong begitu, Ayu Larasati? Teriaknya, tangannya mengepal. Kamu pikir kamu siapa?
Kalau nggak suka sama aku, keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku nggak butuh istri yang sok hebat kayak kamu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Ayu Larasati. Ia mematung. Air matanya mengalir tanpa suara. Di sampingnya, Bu Ratna bangkit dengan susah payah. Tangannya memegang lengan Ayu Larasati. "Raka Mahendra, cukup," katanya dengan suara serak. Air matanya membasahi pipi. "Jangan usir Ayu Larasati. Dia nggak salah. Kalau kamu mau marah, marah sama ibu. Tapi jangan sakiti dia lagi." Tapi Raka Mahendra tak mendengar. N menatap Ayu Larasati dengan mata penuh amarah. "Aku serius. Ayu Larasati, kalau kamu nggak bisa taat sama aku, pergilah. Aku nggak mau istri yang bikin aku terlihat lemah." Ayu Larasati menatap Raka Mahendra, lalu ke Bu Ratna yang kini memeluknya dengan tangan gemetar. Di hatinya, ia tahu ia tak bisa terus hidup seperti ini. Dihina, direndahkan, dan disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Dengan napas berat, ia berkata, "Baik, Mas, kalau itu yang Mas mau, aku akan pergi. Bukan karena aku nggak sayang rumah ini, tapi karena aku nggak mau kehilangan harga diriku." Raka Mahendra terdiam, tak menyangka Ayu Larasati akan mengambil keputusan sebesar itu. Bu Kartika menangis terseduh, memegang tangan Ayu Larasati erat-erat. "Ayu Larasati, nak, jangan. Ibu nggak mau kalian pisah," katanya. Suaranya penuh kepedihan. Ayu Larasati memeluk Bu Ratna. Air matanya jatuh di pundak mertuanya. "Ibu, Ayu Larasati nggak akan ninggalin ibu. Ayu Larasati cuma perlu jaga hati Ayu Larasati sendiri. Ibu tetap ibunya Ayu Larasati, apapun yang terjadi." Ia menatap Bu Ratna dengan penuh kasih, lalu berbalik ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Malam itu, di tengah isak tangis Bu Ratna dan heningnya Raka Mahendra yang masih mematung, Ayu Larasati mengemasi pakaiannya dalam tas sederhana. Ia tak membawa banyak, hanya beberapa baju, buku catatan resepnya, dan tabungan kecil dari hasil jualannya. Sebelum pergi, ia berlutut di depan Bu Ratna, mencium tangannya dengan penuh hormat. "Ibu, doain Ayu Larasati. Ya, Ayu Larasati janji kita akan ketemu lagi. Ayu Larasati nggak akan lupain ibu." Bu Kartika mengangguk. Air matanya tak berhenti mengalir. "Kamu hati-hati. Nak, ibu akan selalu doain kamu. Kalau perlu apa-apa, cari ibu." "Ya," katanya, suaranya serak karena tangis. Ayu Larasati bangkit, menatap Raka Mahendra untuk terakhir kalinya. "Mas, Ayu Larasati harap suatu hari Mas sadar. Apa yang Mas buang malam ini bukan cuma Ayu Larasati, tapi juga hati ibu." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar rumah, meninggalkan pintu yang terbuka di belakangnya. Hujan cerlah reda, tapi udara malam terasa dingin menusuk. Ayu Larasati berjalan dengan langkah teguh, meski air matanya terus mengalir. Ia tak tahu kemana ia akan pergi, tapi ia tahu ia harus melangkah, demi dirinya sendiri, demi harga dirinya. Di belakangnya, Bu Ratna menangis di ruang tamu, memeluk foto keluarga yang kini terasa seperti kenangan pahit. Raka Mahendra duduk di sudut ruangan, tangannya menutupi wajah, tapi tak ada kata maaf yang keluar dari mulutnya. Keesokan harinya, Ayu Larasati tiba di rumah Ibu Sari, yang dengan senang hati menampungnya sementara. "Ayu Larasati, kamu kuat. Apapun yang terjadi, ibu di sini buat kamu," kata Ibu Sari sambil memeluknya. Ayu Larasati mengangguk, hatinya penuh rasa syukur meski masih terluka. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi ia tak akan menyerah. Di rumah, Bu Ratna menjalani hari dengan hati kosong. Isjais berusaha tetap teguh, berkebun di halaman belakang seperti biasa, tapi setiap langkahnya terasa berat tanpa Ayu Larasati. Ia masih berdoa untuk Raka Mahendra, tapi kali ini doanya lebih banyak untuk Ayu Larasati agar menantunya menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Sementara itu, Raka Mahendra duduk di kamarnya, menatap dinding dengan mata kosong. Di mah hatinya, ada sesuatu yang bergolak, penyesalan,
Mungkin, atau malu yang terlalu dalam untuk ia akui, tapi egonya masih menutup jalan untuk meminta maaf. Ia tak tahu, malam itu ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia ganti. Hari-hari setelah kepergian Ayu Larasati, terasa seperti kekosongan yang tak terucapkan di rumah kecil itu. Dinding-dinding yang dulu dipenuhi tawa Ayu Larasati dan aroma kue buatannya kini terasa dingin, hanya menyisakan gema luka yang masih menggantung. Bu Kartika berusaha menjalani hari seperti biasa, menyapu lantai, merapikan kebun kecil di belakang rumah, dan berdoa di sudut ruang tamu, tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah ada bagian dari hatinya yang ikut pergi bersama Ayu Larasati. Raka Mahendra yang kini hidup dalam kehampaan yang ia ciptakan sendiri, semakin tenggelam dalam kemarahan dan penyesalan yang tak ia akui. Tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan Ayu Larasati, dan tanpa kehangatan keluarga, ia mulai merasakan apa yang pernah ia timpakan pada Bu Kartika. Rasa rendah, rasa seperti tak berarti. Malam itu, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, kehancurannya menjadi semakin nyata. Bu Kartika duduk di ruang tamu, menjahit taplak meja dengan tangan yang gemetar. Cahaya lampu menerangi wajahnya yang penuh kerutan, tapi matanya masih memancarkan ketabahan. Ayas tahu, Raka Mahendra dan sedang berjuang dengan tim seninya sendiri. Tapi Shin wanita tahu, anaknya telah melangkah terlalu jauh. Sesekali, ia menoleh ke pintu, berharap Raka Mahendra pulang dengan hati yang lebih terbuka. Tapi harapan itu pupus begitu pintu terbuka dengan bunyi pelan, dan Raka Mahendra masuk dengan wajah kusut dan pakaian yang bau alkohol. Raka Mahendra, "Nak, sudah makan belum?" tanya Bu Kartika dengan suara lembut, berusaha mencairkan suasana. Ia sangkit untuk mencoba segelas air, tapi Raka Mahendra mengangkat tangan, menghentikannya. "Enggak usah, Bu, aku enggak lapar," katanya dengan nada datar. Matanya menghindari tatapan ibunya. Ia duduk di sofa, tangannya menutupi wajah, seolah ingin menyembunyikan dunia dari pandangannya. Bu Kartika duduk di sampingnya, tangannya memegang lengan Raka Mahendra dengan penuh kasih. "Nak, cerita sama ibu. Apa yang bikin kamu begini? Ibu tahu kamu sedang susah, tapi jangan simpan sendiri. Ibu di sini buat kamu," katanya. Suaranya penuh kehangatan meski hatinya terluka. Raka Mahendra mendengus, menarik tangannya dari genggaman Bu Kartika. "Cerita? Cerita apa?" "Bu, semuanya udah hancur. Pekerjaan gak ada. Ayu Larasati pergi, dan sekarang ibu masih ngomong soal cerita." Suaranya naik, penuh dengan kemarahan yang tak lagi terarah. "Ibu tahu nggak, tadi aku minta kerja ke teman lama. Dia malah ketawa, bilang aku nggak berguna, bilang aku cuma bisa ngomong besar. Itu semua gara-gara kalian." Bu Kartika mematung, air matanya mengalir pelan. "Raka Mahendra, jangan bilang begitu. Ibu dan Ayu Larasati nggak pernah mau bikin kamu susah. Ayu Larasati pergi karena kamu sendiri yang usir dia. Ibu cuma mau kamu buka hati. Nak, masih ada waktu buat perbaiki semuanya," katanya dengan suara serak, berusaha menjangkau anaknya yang semakin jauh. "Perbaiki?" Raka Mahendra tertawa pahit, bangkit dari sofa dengan gerakan kasar. "Nggak ada yang bisa diperbaiki." Bu, Ayu Larasati pikir dia hebat dengan kue-kue itu. Bikin aku terlihat kayak pengemis. Dan ibu cuma bisa duduk di sini, doa-doa, kayak itu bakal bikin hidupku balik normal." Ia menatap Bu Kartika dengan mata penuh celah, lalu berbalik dan masuk ke kamar, membanting pintu hingga rumah itu bergoyang. Bu Kartika menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa seperti kehilangan anaknya. Bukan hanya Ayu Larasati, tapi sebagai ibu, ia tak bisa menyerah. Dengan langkah pelan, ia kembali ke sudut ruang tamu, mengambil Al-Quran kecilnya, dan mulai membaca dengan suara lirih, mencari ketenangan di tengah badai yang tak kunjung reda. Sementara itu, di rumah Ibu Sari, Ayu Larasati menjalani hari dengan penuh semangat meski hatinya masih terluka.
ia telah menyewa kamar kecil di belakang warung Ibu Sari, tempat ia bisa melanjutkan usaha kuenya. Meja sederhana di sudut kamar dipenuhi adonan dan kemasan, dan Trevor pagi Smooth Ocean sedang ke pasar dengan senyum yang kini lebih teguh. Usahanya terus berkembang. Kini ia tak hanya menjual kue, tapi juga menerima pesanan nasi kotak untuk acara kecil di kampung. Tetangga mulai memanggilnya Ayu Larasati yang hebat. Dan setiap pujian itu seperti balsam untuk lukanya. Ayu Larasati, ini pesanan untuk pengajian besok. Jangan lupa ya, kata Ibu Sari sambil menyerahkan daftar di warungnya. Oh iya, tadi ada yang nanya, kamu bisa bikin kue ulang tahun gak? Anaknya mau ulang tahun. Katanya mau pesan sama kamu. Ayu Larasati tersenyum lebar. Hatinya hangat. Bisa Bu. Terima kasih udah bantu promosin. Nanti Ayu Larasati coba bikin desainnya. Jawabnya, mencatat pesanan itu di buku kecilnya. Di sela-sela kesibukannya, ia sering mengirim pesan pada Bu Ratna melalui Ibu Sari, memastikan mertuanya baik-baik saja. Bu, tolong sampaikan ke Ibu Ratna, Ayu Larasati kangen. Kalau ibu perlu apa-apa, bilang Ayu Larasati ya. Katanya suatu hari, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna, di sisi lain, berusaha hidup dengan bermartabat meski keadaan semakin sulit. Tanpa penghasilan Ayu Larasati, tagihan rumah mulai menumpuk dan Ardi tak lagi bisa diandalkan. Ia mulai berkebun lebih serius, menanam sayuran di halaman belakang untuk dijual ke tetangga. Sesekali, ia membantu Ibu Tini menjahit kain, menghasilkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tetangga menghormati keteguhannya, sering membawa makanan atau membantu tanpa diminta. Tapi Bu Ratna selalu merindukan Ayu Larasati, menantunya yang kini seperti anak kandung. Raka Mahendra, sementara itu, terus jatuh lebih dalam. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi sikapnya yang arogan membuat orang-orang menjauh. Ia sering meminta uang pada tetangga atau teman-teman lamanya, tapi respons yang ia dapatkan selalu sama, celaan, ejekan, atau penolakan dingin. Raka Mahendra, kamu dulu yang bilang kami gak level sama kamu. Sekarang minta bantuan. Kata seorang teman suatu hari, membuat Raka Mahendra memerah karena malu. Ia mulai merasakan apa yang pernah ia timpakan pada Bu Ratna. Rasa rendah, rasa seperti pengemis yang tak dihargai. Suatu malam, saat hujan kembali turun, Raka Mahendra pulang dengan wajah pucat. Ia menemukan Bu Ratna di dapur, memasak nasi dengan lauk seadanya, tempe goreng dan sambal sisa. Bu, ada uang gak? Aku butuh buat besok. Katanya dengan nada merendahkan, seolah Bu Ratna adalah sumber masalahnya. Bu Ratna menoleh. Matanya penuh kekecewaan. Raka Mahendra, ibu gak punya apa-apa, yang ibu punya cuma doa buat kamu. Kalau kamu mau berubah, masih ada waktu. Tapi kalau kamu terus begini, ibu cuma bisa pasrah. Katanya dengan suara pelan tapi tegas. Raka Mahendra mendengus, tapi di hatinya ada sesuatu yang bergolak. Ia keluar rumah tanpa sepatah kata, berjalan di tengah hujan, pikirannya penuh dengan bayang-bayang Ayu Larasati dan Bu Ratna. Ia teringat saat-saat ia melempar uang ke lantai, saat ia mengusir Ayu Larasati, dan saat ia menyakiti ibunya sendiri. Tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Di rumah Ibu Sari, Ayu Larasati duduk di kamar kecilnya, menulis daftar pesanan dengan cahaya lampu temaram. Ia sering memikirkan Bu Ratna, bertanya-tanya bagaimana keadaan mertuanya. Kok saya juga harus memikirkan Raka Mahendra, tapi hatinya kini lebih kuat. Ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Ya Tuhan, lindungi Ibu Ratna. Dan kalau Mas Raka Mahendra dan masih punya hati, buka jalannya, bisiknya dalam doa sebelum tidur. Malam itu, di dua sisi kampung, tiga hati menjalani nasib mereka masing-masing. Ayu Larasati dengan harapan baru, Bu Ratna dengan ketabahan yang tak goyah, dan Raka Mahendra dengan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Rumah kecil itu, yang dulu penuh kehangatan, kini hanya menyisakan puing-puing luka, menunggu waktu untuk menyembuhkan orang-orangnya. Langit pagi di kampung itu tampak kelabu, seolah mencerminkan hati Ayu Larasati yang berat.
2 bulan telah berlalu sejak ia meninggalkan rumah, dan meski usahanya terus berkembang, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Setiap malam, ia memikirkan Bu Ratna, mertuanya yang seperti ibu kandung, dan sesekali bayang-bayang Raka Mahendra masih menyelinap di pikirannya. Tapi Ayu Larasati tahu, ia tak bisa kembali ke kehidupan yang penuh penghinaan itu. Hari ini, ia akan mengambil langkah terbesar dalam hidupnya, mengajukan gugatan cerai. Di kamar kecilnya di belakang warung Buningsih, Ayu Larasati duduk di tepi ranjang, menatap secari kertas yang berisi dokumen yang telah ia siapkan. Parang maannya gemetar, maksudnya karena tepat karena beban emosi yang menumpuk. Elmato tahu, perceraian bukanlah malam akhir yang ia impikan saat menikah dengan Raka Mahendra, tapi itu adalah jalan satu-satunya untuk menjaga harga dirinya. Dengan napas dalam, ia berdoa, "Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk lalui ini, lindungi Ibu Ratna, dan semoga Mas Raka Mahendra menemukan jalannya sendiri." Di rumah lamanya, Bu Ratna menjalani hari dengan langkah pelan. Ia smooth jenuh halaman staheng, menanam kangkung dan bayam untuk dijual ke tetangga. Meski hidupnya sederhana, ia berusaha tetap bermartabat, menolak meratapi nasib. Tetangga sering membawa makanan atau membantu tanpa diminta, dan setiap kali Bu Ratna tersenyum dengan tulus, meski hatinya merindukan Ayu Larasati. Ia tahu menantunya sedang berjuang, dan meski tak bisa bertemu setiap hari, ia sering mengirim pesan melalui Buningsih, hanya untuk mengatakan, "Ayu Larasati, ibu baik-baik saja. Kamu jaga diri, ya." Raka Mahendra sementara itu semakin terpuruk. Tanpa pekerjaan tetap, ia hidup dari pekerjaan serabutan, kadang sebagai kuli bangunan, kadang membantu tetangga dengan bayaran kecil. Tapi sikapnya yang masih arogan membuat orang-orang menjauh. Ia sering duduk di warung kopi, menatap cangkir kosong dengan mata kosong. Pikirannya penuh dengan penyesalan yang tak ia akui. Kata-kata Ayu Larasati malam itu saat ia mengusirnya terus bergema, tapi egonya masih menutup jalan untuk meminta maaf. Pagi itu, Ayu Larasati tiba di pengadilan dengan hati yang berdebar. Ia mengenakan baju kurung sederhana, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya menunjukkan keteguhan meski matanya berkaca-kaca. Buningsih menemaninya, tangannya memegang tangan Ayu Larasati untuk memberi kekuatan. "Ayu Larasati, kamu kuat. Apapun yang terjadi, ibu di sini," kata Buningsih dengan suara hangat, membuat Ayu Larasati tersenyum tipis. Di ruang sidang, suasana terasa dingin meski matahari bersinar di luar. Ayu Larasati duduk di kursi kayu yang keras, menatap hakim dengan napas tertahan. Raka Mahendra tiba terlambat. Pakaiannya kusut dan wajahnya penuh kelelahan. Ia menatap Ayu Larasati sekilas, tapi cepat memalingkan muka, seolah tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka telah sampai di ujung. Om Hakim bersemesta dokumen dengan suara monoton, menjelaskan alasan gugatan Ayu Larasati. Ketidakmampuan Raka Mahendra menafkahi keluarga dan perilaku yang merendahkan, baik terhadap Ayu Larasati maupun Bu Kartika. Ayu Larasati mendengarkan dengan hati berat. Setiap kata seperti mengulang luka-luka lama, uang yang dilempar Raka Mahendra, kata-kata yang menyakitkan, dan malam saat ia harus meninggalkan rumah. Tapi ia tetap tegak, menolak membiarkan air matanya jatuh. "Apakah terdakwa ingin memberikan tanggapan?" tanya hakim, menoleh ke arah Raka Mahendra. Raka Mahendra bangkit perlahan, tangannya mengepal. Saya nggak setuju," katanya dengan suara serak. Matanya masih menghindari Ayu Larasati. "Ayu Larasati istri saya, dia nggak punya hak ninggalin saya. Saya cuman lagi susah, tapi saya bisa perbaiki semuanya." Nadanya penuh keputusasaan, tapi ada nada egois yang masih terdengar jelas. Ayu Larasati menatap Raka Mahendra. Hatinya bercampur antara sedih dan kecewa. "Mas," katanya dengan suara tenang namun tegas, membuat semua orang di ruangan menoleh padanya. "Saya nggak ninggalin Mas karena susah. Saya ninggalin Mas karena Mas nggak pernah hargain saya.
gak pernah hargain ibu. Saya kerja keras buat jaga rumah itu, buat ibu gak menderita, tapi Mas cuman bisa rendahin kami. Saya gak minta banyak, Mas cuman respect, dan itu yang Mas gak pernah kasih. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Raka Mahendra. Ia membuka mulut, ingin membalas, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu di lubuk hatinya Ayu Larasati benar, tapi egonya yang selama ini menjadi bentengnya masih menolak untuk mengaku kalah. Kamu gak akan bisa hidup tanpa aku, Ayu Larasati, katanya akhirnya. Suaranya lemah, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ayu Larasati tersenyum tipis, air matanya mengalir pelan. Ayamnya sudah hidup tanpa Mas selama 2 bulan ini, dan saya baik-baik saja. Saya gak butuh Mas yang cuma bisa nyanyi. Mas, saya butuh suami yang bisa jadi penutup, yang bisa hargain keluarga. Dan itu bukan Mas. Ruangan itu hening, hanya suara Isa kecil Ayu Larasati yang terdengar. Hakim menatap mereka berdua, lalu kembali membaca dokumen. Setelah beberapa menit yang terasa seperti abad, ia mengumumkan putusan, pernikahan mereka resmi berakhir. Ayu Larasati bebas dari ikatan dengan Raka Mahendra, tanpa tanggungan apapun, karena Raka Mahendra tak mampu memberikan nafkah. Ayu Larasati keluar dari ruang sidang dengan langkah pelan. Napasnya lega, tapi hatinya masih berat. Buningsih memeluknya erat, mengusap punggungnya. Kamu hebat, Ayu Larasati. Sekarang kamu bisa mulai baru, katanya dengan suara penuh kasih. Ayu Larasati mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. Terima kasih, Bu, tapi Ayu Larasati kangen Ibu Ratna. Ayu Larasati gak mau ibu merasa sendirian, katanya. Suaranya serak. Sore itu, melalui Buningsih, Ayu Larasati mendapat pesan dari Ibu Ratna. Sehelai kertas kecil ditulis dengan tangan gemetar, berisi kata-kata yang membuat Ayu Larasati menangis. Ayu Larasati, nak, ibu dengar soal pengadilan. Ibu sedih, tapi ibu bangga sama kamu. Kamu pilih jalan yang benar. Jangan khawatirkan ibu. Ibu kuat. Kamu tetap anak ibu. Kapanpun kamu mau pulang, ibu di sini. Doa ibu selalu buat kamu. Ayu Larasati memeluk kertas itu. Air matanya membasahi tulisan Bu Ratna. Ia tahu, meski tak lagi terikat secara hukum, ikatan hatinya dengan Bu Ratna tak akan pernah putus. Malam itu, ia duduk di kamar kecilnya, menulis balasan untuk Bu Ratna. Ibu, Ayu Larasati juga akan selalu anggap ibu sebagai ibu. Ayu Larasati janji kita akan ketemu lagi. Terima kasih atas segalanya. Di rumah lamanya, Bu Ratna menerima balasan Ayu Larasati beberapa hari kemudian. Ia duduk di beranda, membaca kata-kata itu dengan air mata mengalir. Di sampingnya, kebun kecilnya mulai berbunga, seperti simbol harapan yang masih hidup di hatinya. Ia tahu Raka Mahendra masih tersesat, tapi ia percaya Ayu Larasati akan baik-baik saja. Raka Mahendra sementara itu mendengar kabar perceraian dari tetangga. Ia duduk di warung kopi, menatap cangkir kosong dengan mata kosong. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Ayu Larasati, harga dirinya, dan mungkin juga ibunya. Beberapa kali ex-senyawa mendatangi Ayu Larasati bukan karena cinta, tapi karena ia tahu Ayu Larasati kini sukses. Ayu Larasati, balik sama aku. Kita bisa mulai lagi. Katanya suatu hari di pasar, suaranya penuh keputusasaan. Tapi Ayu Larasati menatapnya dengan mata teguh. Mas, saya sudah selesai dengan masa lalu. Saya harap Mas bisa perbaiki hidup Mas. Bukan buat saya, tapi buat Ibu Ratna. Dia yang masih sayang sama Mas. Ia berbalik, meninggalkan Raka Mahendra yang mematung di tengah keramaian pasar. Malam itu, Ayu Larasati duduk di beranda rumah Buningsih, menatap bintang-bintang dengan hati yang bercampur lega dan sedih. Ia tahu perjalanan ini telah mengubahnya dari istri yang sabar menjadi perempuan yang kuat, yang tak lagi takut menentukan nasibnya sendiri. Di hatinya, ia berjanji untuk terus menjaga hubungan dengan Bu Ratna,
untuk membuktikan bahwa kebaikan mereka telah mengalahkan semua luka. 6 bulan telah berlalu sejak perceraian Ayu Larasati dan Raka Mahendra. Kampung kecil itu kini terasa berbeda, bukan hanya karena musim yang berganti, tapi juga karena cerita-cerita baru yang tumbuh di antara rumah-rumah sederhana. Ayu Larasati, yang dulu hanya dikenal sebagai istri yang sabar, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Usahanya telah berkembang menjadi lebih dari sekadar jualan kue. Ashkan memiliki kios kecil di pasar, lengkap dengan papan nama yang bertuliskan, "Kue Ayu Larasati, manisnya kebaikan." Di balik kesuksesannya, ia tetap rendah hati, selalu berbagi dengan tetangga dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Pagi itu, Ayu Larasati sibuk di kiosnya, mengatur tumpukan kue nastar, donat, dan kue basah yang baru keluar dari oven. Aroma manis memenuhi udara, menarik perhatian pembeli yang berlalu lalang. Di sampingnya, seorang gadis muda bernama Tari Kusuma, yang Ayu Larasati pekerjakan untuk membantu, tersenyum lebar sambil melayani pelanggan. "Kak Ayu Larasati, ini pesanan Bu Rahayu udah selesai, tinggal diantar sore ini," kata Tari Kusuma dengan semangat. "Terima kasih, Tari Kusuma, nanti aku antar sendiri, sekalian mampir ke rumah Ibu Ratna," jawab Ayu Larasati, senyumnya hangat tapi ada warna kerinduan di matanya. Bu Ratna, mertuanya yang kini ia anggap sebagai ibu kandung. Meski tak bisa bertemu setiap hari, mereka sering berkirim kabar melalui Bu Ningsi. Dan Ayu Larasati selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu Bu Ratna, baik untuk obat, kebutuhan dapur, atau sekadar hadiah kecil seperti kain baru. Di rumah lamanya, Bu Ratna menjalani hari dengan penuh ketenangan. Kehidupannya sederhana, tapi penuh makna. Kebun kecilnya kini menghasilkan sayuran yang cukup untuk dijual ke tetangga, dan ia sering membantu menjahit atau mengajar anak-anak kampung mengaji secara sukarela. Tetangga menghormatinya sebagai ibu yang bijaksana, selalu siap mendengarkan dan memberi nasihat. Meski hatinya masih terluka karena Raka Mahendra, ia memilih fokus pada kebaikan yang masih ada di sekitarnya, terutama Ayu Larasati, yang baginya adalah anugerah terbesar. Raka Mahendra, di sisi lain, telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Tanpa pekerjaan tetap, ia hidup dari pekerjaan serabutan, mengangkut barang di pasar, membantu tetangga memperbaiki pagar, atau apa saja yang bisa menghasilkan uang. Tapi sikapnya yang dulu arogan masih meninggalkan bekas. Banyak orang yang merendahkannya, mencemoohnya, atau menolak membantunya. "Raka Mahendra, dulu kamu bilang kami nggak selevel. Sekarang minta tolong?" kata seorang pedagang di pasar suatu hari, membuat Raka Mahendra memerah karena malu. Ia mulai merasakan apa yang pernah ia timpakan pada Bu Kartika. Rasa seperti pengemis, rasa tak dihargai. Malam itu, di sebuah warung kopi yang sepi, Raka Mahendra duduk sendirian, menatap cangkir kosong dengan mata kosong. Pikirannya dipenuhi bayang-bayang masa lalu. Saat ia melempar uang ke lantai di depan Bu Kartika, saat ia mengusir Ayu Larasati, saat ia menolak mendengar nasihat ibunya. Untuk pertama kalinya, penyesalan itu terasa nyata, seperti beban yang menekan dadanya. Ia teringat wajah Ayu Larasati yang teguh di pengadilan, wajah Bu Kartika yang penuh air mata, dan kata-kata mereka yang seperti cermin memperlihatkan kegagalannya sebagai anak dan suami. "Ya Tuhan, apa yang udah aku lakuin?" gumamnya pada diri sendiri, tangannya menutupi wajah. Tapi meski penyesalan itu ada, ia tahu sudah terlambat. Ayu Larasati telah move on, dan Bu Kartika, meski masih menyayanginya, tak lagi memandangnya dengan harapan seperti dulu. Raka Mahendra kini hidup dengan karma yang ia ciptakan sendiri, kesepian, kehampaan, dan cemoohan dari orang-orang yang pernah ia rendahkan. Sementara itu, Ayu Larasati terus melangkah maju. Dengan penghasilannya, ia mendirikan yayasan kecil untuk membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, baik itu
dengan pelatihan usaha, bantuan keuangan, atau sekadar tempat untuk berbagi cerita. Saya dulu juga pernah di posisi kalian. Katanya pada sekelompok perempuan di acara pelatihan suatu hari, suaranya penuh empati. Tapi kalau kita punya tekad, kita bisa bangkit. Jangan takut memulai, meski kecil. Kata-kata itu disambut tepuk tangan. Dan di hati Ayu Larasati, ada kebanggaan yang tak ternilai. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Ayu Larasati memenuhi janjinya untuk mengunjungi Bu Kartika. Ia membawa keranjang berisi kue favorit Bu Kartika, nastar dan klepon, serta sehelai kain batik yang ia beli khusus untuk mertuanya. Saat tiba di rumah lama itu, hatinya berdebar. Ia mengetuk pintu dengan pelan, dan ketika Bu Kartika membuka pintu, waktu seolah berhenti. Ayu Larasati, "Nak," seru Bu Kartika. Matanya berkaca-kaca. Ia buru-buru memeluk Ayu Larasati erat-erat. Air matanya jatuh di pundak menantunya. "Ibu kangen banget sama kamu." "Masuk, Nak, masuk." Ayu Larasati tersenyum. Air matanya juga mengalir. Ayu Larasati juga kangen. "Ibu, ini buat ibu, maaf cuma sedikit," katanya sambil menyerahkan keranjang dan kain itu. Bu Kartika menggeleng. Tangannya mengusap wajah Ayu Larasati. "Kamu datang aja udah cukup buat ibu." "Nak, ibu gak butuh apa-apa lagi." Mereka duduk di ruang tamu, berbagi cerita seperti dulu, tentang kue, tentang kebun, tentang kehidupan. Meski tak lagi terikat secara hukum, ikatan hati mereka tetap kuat, seperti ibu dan anak yang tak pernah terpisahkan. Di tengah obrolan, Bu Kartika menarik napas dalam. "Ayu Larasati, ibu tahu soal yayasanmu. Ibu bangga banget sama kamu. Kamu gak cuma selamatin diri sendiri, tapi juga orang lain. Ibu cuma bisa doain, semoga kamu selalu bahagia," katanya dengan suara serak, matanya penuh kasih. Ayu Larasati memegang tangan Bu Kartika, tersenyum. Tanpa ibu, Ayu Larasati gak akan sampai di sini. Ibu yang ajarin Ayu Larasati sabar, yang kasih Ayu Larasati kekuatan. Makanya Ayu Larasati janji, ibu akan selalu jadi bagian hidup Ayu Larasati. Sore itu berlalu dengan kehangatan yang lama tak mereka rasakan. Saat Ayu Larasati hendak pulang, Bu Kartika memeluknya sekali lagi, berbisik, "Kapanpun kamu butuh ibu, ibu di sini, Nak." Ayu Larasati mengangguk. Hatinya penuh rasa syukur. Malam itu, di acara komunitas yang diadakan di Balai Kampung, Ayu Larasati dan Bu Kartika bertemu lagi. Ayu Larasati diundang untuk berbagi cerita tentang usahanya, dan Bu Kartika hadir sebagai tamu kehormatan, duduk di barisan depan dengan senyum bangga. Saat Ayu Larasati bercerita tentang perjalanannya, dari luka hingga kebangkitan, tetangga mendengarkan dengan penuh kagum. Beberapa di antaranya menangis haru. Di akhir acara, Ayu Larasati dan Bu Kartika berpelukan di depan semua orang. Senyum mereka seperti simbol bahwa kebaikan selalu menemukan jalan. Di sudut lain kampung, Raka Mahendra berdiri di balik pohon, menyaksikan acara itu dari kejauhan. Ia melihat Ayu Larasati yang bersinar, Bu Kartika yang damai, dan keramaian yang tak lagi menyertakannya. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi ia tahu ia tak punya hak lagi untuk mendekati mereka. Alfo Esberspalakic berjalan hamil yang ke-8, membawa penyesalan yang akan menemaninya seumur hidup. Cerita itu berakhir dengan Ayu Larasati dan Bu Kartika yang terus melangkah bersama, membuktikan bahwa kebaikan dan ketabahan bisa mengalahkan luka terdalam. Raka Mahendra dengan karmanya belajar bahwa merendahkan orang lain hanya membawa kehancuran. Dan cinik kambing kecil itu, kisah mereka menjadi pelajaran bahwa harga diri adalah harta yang tak ternilai dan kebaikan adalah cahaya yang tak pernah padam. Dan begitulah, di tengah luka dan penyesalan, Ayu Larasati dan Bu Kartika menemukan kembali kekuatan mereka sebagai perempuan tangguh. Jika kamu merasa tersentuh oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe ke channel Bisa Kok. Karena di sini, setiap cerita adalah cahaya yang bisa menginspirasi hidupmu.